Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farrajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara muslimin dan muslimat rahimakumullah, selagi hayat di kandung badan wajib mendirikan sholat. Sholat dengan berdiri. Tak bisa berdiri sholat dengan duduk. Tak bisa duduk sholat dengan berbaring. Atau mendirikan sholat dengan telentang kalau sudah sakit, dan sholat miring. Tak bisa juga maka dengan isyarah kelopak mata ini. Tak bisa dengan kelopak mata, dengan hati. Tak bisa dengan hati, dah mati. Jelas. Artinya apa? Seseorang itu tetap dituntut mendirikan sholat. Saudara sekalian, kalau seseorang itu tidak bisa berdiri, ada keringanan dengan duduk. Duduk yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, duduk seperti duduk iftirash, yakni duduk seperti duduk tahiyat awal, seperti ini. Ini yang terbaik. Kenapa? Sebab ketika sujud, dainya dapat diletakkan di tempat sujud dan semua anggota sujudnya juga berada di tempat sujudnya. Itu parunya. Jadi jangan langsung duduk di kursi, Bu, ya. Pastikan dulu mampu tak kita duduk seperti tahiyat awal ini. Dan ini bagi orang yang tak sakit kaki. Kalau sakit kaki sedikit-sedikit boleh kita usahakan sedaya upaya, sebab ini yang terbaik. Maka hari ini saya akan memperagakan secara praktikal tentang sholat iftirash, yakni sholat posisi tahiyat awal. Setelah menghadap kiblat, ini pastikan dulu kakinya. Kakinya dulu pastikan. Kaki kanan berdiri, kaki kiri diduduki begini. Ini namanya iftirash. Kalau sekiranya kaki kanan tak boleh berdiri karena sakit, boleh begini. Artinya tak berdiri tak apa-apa, boleh. Tapi jangan dibiasakan. Seberapa daya kita kena dirikan kaki ini. Bisa nampak tak ibu, bapak sekalian? Ini kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan. Yang tak boleh duduk seperti anjing tiarap, dua-dua disimpukan begini. Ini dilarang oleh Rasulullah, duduk seperti anjing bersimpuh. Anjing bersimpuh seperti ini, maka dilarang seperti ini. Yang betul ini ini. Kaki kanan berdiri, tak boleh berdiri, boleh dianjurkan begini. Jelas? Oke, sekarang jamaah lihat bagaimana kita mendirikan sholat posisi duduk tahiyat awal ini. Ya. Baik, saya nak pastikan duduknya tegap. Tak boleh begini, tak boleh begini, tegap begini. Ya. Dan pandangan kita melihat ke tempat sujud. Dua tangan biasa berada di atas lutut ini. Katalah kita sholat fardu maghrib, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ini sunat. Kalau kita tak
melafazkan sah juga, asalkan ketika kita takbiratul ihram jatuhkan niat aku mendirikan sholat fardu maghrib 3 rakaat adaan karena Allah. Itu saja. Artinya kita menjatuhkan niat sudah. Walaupun kita tidak menafalkan lafaz niatnya. Jelas? Setelah kita sudah pun siap menghadap kiblat, tangan berada di dua paha ini, di atas ini. Bukan memegang ujung lutut, bukan. Tapi berada di atas lutut ataupun di atas paha, ujung paha. Usolli fardhal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Seulang kembali, Allahu akbar bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan rendahkan sedikit, Allahu akbar. Ini letakkan di sini, tengah. Al-Imam Syafi'i ada 2 versi. Versi yang pertama seperti ini. Versi yang kedua sini. Pandangan ke tempat sujud ini. Baru kita baca doa iftitah. Ya, baca doa iftitah. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Habis Fatihah membaca surah. Habis surah kena ruku, angkat kedua tangan. Allahu akbar. Taruh di lutut dua tangannya ini. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Paling tidak 3 kali, bisa 5 atau 7. Dainya sebaik-baiknya ke depan, dekat paras lutut ini ke depan sedikit. Gini, sebaik-baiknya. Angkat sedikit punggungnya, gini sedikit. Kalau kita tak boleh, terpaksa lurus dengan paras lutut ini. Sebaik-baiknya di depan lutut. Ini rukuknya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali atau 5 atau 7 kali. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Berdiri macam berdiri lah. Fatihah, surah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Tahiyat awal. Tahiyat awal kita akan menunjukkan tunjuk jari yang ini. Ini sebaik-baiknya lurus dengan paras lutut. Ini juga sama. Sekiranya kita telunjuk jari ini ditegakkan, lurus. Kalau begini terlalu ke depan, makruh. Sah juga. Kita begini. Baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Digenggam begini. Ini. Bukan begini ya. Dan bukan begini. Tak boleh masukkan begini. Seperti huruf 5 ini 1, 51. Bisa Pak? Ini ya. Yes, ya seperti itu. Coba semua. Ya, ini taruh di bawahnya. Jari tengah ini dan ibu jarinya sini. Bisa cukup paham? Bukan begini. Ibu bukan begini ya, bukan berdamping. Ini turunkan ke bawah. Baik.
Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika mengucapkan illallah, telunjuk jari ini ditegakkan, mata memandang ke arahnya, sunat. Ketika ditegakkan, asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu sudah, jangan pikirkan lagi, kembali kepada pandangan ke tempat sujud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah habis. Allahu Akbar, angkat tangan. Fatihah. Tahu sebagai surah. Rakaat yang ketiga tahu sebagai surah, langsung Fatihah dan ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau jamaah menambah dengan Sayyidina pun boleh. Kalau menambah Sayyidina, semua pakai Sayyidina. Kalau tidak ada Sayyidina dari awal, tak ada Sayyidina sampai akhir. Sekarang kita membaca Sayyidina panjang sedikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai akhir. Artinya kalau kita memulakan dengan Sayyidina, semuanya sampai habis Sayyidina. Kalau tidak ajar Sayyidina dari awal, jangan pakai Sayyidina sampai akhir. Cukup paham? Dalam tahiyat sunnat menambah doa. Doa yang diperintah oleh Rasulullah SAW, memohon lindung kepada Allah dengan 4 perkara. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Assalamu alaikum warahmatullah. Lurus dengan bahu ini, kembalikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Saya ulang kembali, boleh menambah. Assalamualaikum warahmatullah. As'alukal fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah. As'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Kalau ada orang menyapu mukanya, jangan ditegur-tegur, sebab memang ada di riwayat kalau dah habis sholat bermakna telah habis baca doa, menyapu mukanya. Rasulullah SAW pernah mendirikan sholat menyapu mukanya, tapi tak selamanya. Dan artinya apa? Bolehnya seorang itu menyapu mukanya karena sudah habis sholat. Habis sholat bermakna telah habis doa. Sholat itu kan berdoa. Tapi dalam sholat subuh baca kunut tak boleh disapu mukanya dan tak perlu walhamdulillah. Kenapa? Sebab itu belum selesai. Yang terbaik kalau kita sembahyang subuh, kunut subuh diakhiri dengan sholawat ummi.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Boleh tambah wa barakah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Boleh tambah wa barakah. Tak tambah dengan wa barakah pun boleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan tak boleh menyapu. Ya, tak boleh menyapu, belum selesai. Memberi salam jangan tanggung-tanggung. Ada orang memberi salam hanya ke sana, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun sah, tapi itu menyalahi sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan sampai pipi belakang sahabat nampak putih-putih pipi Rasulullah. Begini, betul ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kalau kita misalnya mau membaca doa tambahan lebih boleh. Ya. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kan ada kan? Kita kalau mau membacanya kena hafal dulu. Sebab itu ketika sholat, sama ada sembahyang duduk ataupun sembahyang berdiri, begitulah sholat yang sempurna. Dan inilah sholat duduk yang terbaik yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, iman seorang itu yang memainkan peranan. Al-iman, Bapak, al-iman fi sadril mu'min. Iman itu berada dalam dada seorang mukmin. Wala yatimul iman illa bi tamamil faraidi was sunan. Tak sempurna iman seseorang itu sehingga dia melaksanakan yang fardu dan menyempurnakan dengan yang sunat. Jadi kalau seseorang itu dapat berdiri walaupun terpaksa berdiri bersandar sekalipun boleh berdiri, sembahyang sunatnya dengan duduk seperti duduk iftirash. Sudah. Bagaimana Pak Ustadz tadi terangkan tentang sholat sunat tawarruk, duduk seperti tahiyat akhir. Sama juga dengan sholat iftirash seperti tahiyat awal, sama, cuma duduknya begini daripada awal. Ini ya, saya tunjukkan kepada jemaah macam mana posisi tawarruk. Tawarruk ini daripada awal lah begini, bisa nampak ya, bisa nampak. Ini berdiri, ini keluar, bersimpul lah. Ibu-ibu suka duduk seperti ini kan. Nah, ini keluar. Ini semuanya mengarah kiblat ini. Ini mengarah kiblat. Semuanya mengarahkan kepada kiblat, mengarah kepada kiblat. Umpama tak boleh berdiri, kakinya sakit, tak boleh dilekukkan ini jarinya, boleh begini. Sah juga. Ini seperti duduk tawarruk, duduk seperti tahiyat akhir. Ini seperti ini duduknya belakang ya, dari para awal. Oke, sekarang bagaimana perbedaannya? Perbedaannya hanya ketika ruku ya. Sekarang kita posisinya seperti duduk tawarruk seperti ini, boleh begini tak apa. Dan daripada awal seperti duduk iftirash sama. Ketika ruku berbeda sedikit. Ketika ruku tak boleh terlalu ke depan. Kenapa? Sakit. Sakit nih. Kalau sakit jangan dipaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam surah Al-Baqarah kan. Dan itu Allah tidak membebankan seorang melainkan dengan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau tak boleh terlalu ke depan,
cukup separas dengan paras lutut saja rukuknya. Subhana rabbiyal azim bihamdi. Kalau boleh ke depan lah. Kalau tak boleh terpaksa lurus dengan separas dengan lutut. Kalau tadi duduk iftirash boleh ke depan sedikit, depan lutut. Tapi sekarang duduk tawarruk ini agak rumit, agak susah nak membungkuk berlebihan gini. Cukup dengan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afanni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Begitu sampai akhir. Dan tadi saya hanya baca Sami Allahu liman hamidah. Itu kebanyakan orang. Sebetulnya ada tambahan kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ada menambah dengan wawu? Boleh, boleh. Rabbana walakal hamd. Boleh. Rabbana lakal hamd. Asy-Syafi'i Rabbana lakal hamd, tidak ada wawunya. Rabbana lakal hamd. Sambung. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, sujud. Itu tergantung kepada kebiasaan daripada pelajar. Daripada itu belajar banyak murojaah. Dan kemarin telah saya baca doa supaya kita husnul khotimah, tidak nyanyuk. Ya, itu penting diamalkan. Itu hafalkan Pak ya, supaya kita tak sampai sholat baring. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.